Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah SWT, teman-teman sekalian, dan senantiasa dalam keberkahan dalam setiap aktivitasnya. Kembali lagi, kali ini di cerita Ramadan kita. Kali ini aku udah bersama teman aku yang udah dibilang lama enggak juga sih, cukup lama lah kenal, dari 2017 kalau nggak salah. Seorang teman yang udah cukup lama kenal juga. Nggak pengen bilang dekat kali, nanti sok-sokan pula kan. Nih teman saya, siapa? Silahkan kenalkan diri sendiri. Masya Allah. Emang kita temanan. Baik, nama Ana Hajril Aswandi. Hajril Aswandi ya, nama beliau ini Hajril Aswandi. Biasanya kawan-kawan yang lain manggil dah Hajril, kalau aku sih manggil sendiri Atuh ya. Atuh. Ya, beliau ini ada kisah luar biasa di balik perjalanan perjalanan hidup beliau, karena beliau udah lumayan dewasa lah, dibilang tua belum, cuman lumayan dewasa lah. Umur beliau sekarang banding saya beberapa tahun, berjarak berapa tahun sih? 4 atau 5 tahun ya? Iya, sekarang 25 lah. 25 umur saya maksudnya. Umur beliau sekitar 29 menuju 30. Masya Allah. Ya, kali ini aku pengen bincang-bincang di perjalanan hidup beliau nih. Kan kita kenal 2017 kalau nggak salah ya. Kami kenal 2017 waktu awal masuk FSRMM. Jadi kita satu organisasi namanya FSRMM, Forum Silaturahim Remaja Masjid dan Mahasiswa. Waktu itu masih Mutmainah. Ya, masih Mutmainah. Ya, masih di Mutmainah. Sekarang kita udah ada ruko sendiri. Nah, itu dulu pertama kali masuk situ tuh awalnya taunya dari mana? Mungkin Ana salam dulu lah ya, untuk subscribersnya Mas Sastrawan ya, Mas Sastrawan Tarigan atau Ustadz Sastrawan Tarigan. Biasa kami manggil beliau itu dengan Wali, Wali Sastrawan Tarigan, Wali Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua teman-teman yang di luar sana. Semoga Allah merahmati kita semua insyaallah. Jadi kapan pertama kali awal masuk FSRMM dulu ya? Awal masuk FSRMM itu taunya dari media sosial pasti. Medsos. Itu aneh ingat betul pertama kali itu lagi nyari-nyari juga. Nyari apa nih? Nyari tempat di mana nggak bisa, di mana kira-kira tempat tuh yang bisa istilahnya belajar ngaji gitu kan. Yang lebih spesifiknya ya sesuatu yang bisa membawa kepada kebaikan lah, kepada misalnya agama kita insyaallah, kepada keislaman yang lebih kafah lagi gitu. Nah, dari situ ya tentu ini udah Allah arahkan juga gitu kan, karena ada nyari-nyari, kemudian nggak sengaja itu lihat di explore atau status WhatsApp kawan atau gimana ya. Yang penting yang jelas waktu itu Ana lihat ada sebuah poster bahwa dengan tulisannya itu open house di sebuah masjid. Waktu itu FSRMM yang mengadakan. Nah, di poster itulah yang Ana lihat, baca gitu kan, ini open house ini apa, ini FSRMM ini apa, forum silaturahmi remaja masjid dan Mutmainah waktu itu. Nah, dari situ, dari poster itu langsung Ane cari, Ane ambil kontak, Ane hubungi kontak person yang ikhwan di sana. Siapa dulu? Kalau nggak salah itu Ane nggak tahu ya, namanya Rizky tapi nggak tahu setelah Rizky yang mana gitu ya. Ya, Rizky yang mana, karena ternyata di FSRMM itu banyak Rizky namanya kan. Ya. Sampai sekarang Ane Rizky itu nggak tahu siapa orangnya. Oh gitu. Sampai sekarang nggak tahu pasti siapa orangnya Rizky. Nggak tahu siapa Muhammad Rizky, entah Rizky Surya udah itu nggak tahu. Cuman dia bilang Rizky aja, nggak nama panjang dia buatnya. Nah, itu pertama kali kenal. Ya, itu pertama kali ya kenal lah, tahu lah. Awal pengen ikut. Mau masuk itu di situ dari poster yang tersebar, Ane lupa entah. Karena pada saat itu lagi nyari. Memang lagi sedang nyari-nyari. Alasan lagi nyari-nyari itu memang sedang pengen hijrah, pengen berubah atau gimana? Makanya nyari-nyari. Oh, itu udah fase sedang dalam perjalanan hijrah itu.
Jadi kalau awal sebelum FSNM itu dapat poster itu, memang udah sebelumnya Ada mulai ngaji. udah mulai ngaji belum, baru mau sholat. Walaupun sholat tuh waktu itu masih sendiri dan itu pun waktunya telat gitu. Di akhir-akhir waktu. Jadi udah sholat, ya extra time lah pokoknya. Yang penting sholat, itu aja. Yang penting sholat. Nah di situ itu awalnya. Itu udah sedang fase perjalanan lah, belum begitu kayak yang kita udah ngaji ke sini, ngaji ke sana, datang ke sini kan belum. Jadi intinya udah ada niat untuk sholat, tapi ya masih belum berjamaah, masih sholat sendiri. Iya. Yang penting sholat. Yang penting sholat aja dulu gitu pokoknya. Udah 5 waktu. 5 waktu. Waktu itu. Kayaknya Masih belum lah, masih ada ini ya. Mungkin subuh masih berat. Subuh masih berat. Masih ada bolong lah ya. Masih ada bolongnya begitu aja. Itu tahun berapa tuh berarti? Awal-awal mau ada niat untuk sholat. Oh awal ya. Sebelum yang tadi cerita FSNM ya. Ya itu kan FSNM 2017 itu udah. Awal. Berarti antara 2015 awal atau akhir lah. 2015 awal. Mungkin ya 2015. Ya disitulah fase-fase yang hati itu bergejolak. Ketika kita duduk dengan kawan-kawan yang ini kok merasa ada hal-hal yang kok bosan aja, jenuh aja dengan keadaan yang seperti ini. Itu masa itu lagi kuliah, kerja atau gimana? Itu 2015. Iya, kuliah masih semester 8. Memang nggak ada lagi mata kuliah lagi. Mata kuliah nggak ada. Udah nggak ada mata kuliah. Jadi ke kampus tuh cuman duduk nongkrong, balik. Duduk nongkrong balik. Bawa laptop, kan kebetulan di kampus itu ada wifi ya, wifi bukan. Wifi ini dulu kayak ini yang ada wifi zone ya? Ya wifi zone ya. Wifi zone ya. Nanti boleh sebut platformnya enggak apa ya? Telkomsel gitu. Kan dulu kan Telkomsel lagi boomingnya tuh di UI apa? Di Unri ada dia yang letakin zone-nya ya di mana-mana ada. Nah, jadi ke kampus cuma datang main di situ gitu kan, bayar berapa 2.000 kalau berapa dulu ya nggak salah. Harus ngisi pulsa dulu, kemudian kita bisa online dari sore sampai dari pagi sampai sore. Sampai lelah lah pokoknya. Cuma bayar 2.000 seharian gitu kan. Nah itulah. Itu kan kuliah tuh. Kegiatan lain selain kuliah waktu itu apa? Maksudnya aktif sibuknya kan masing-masing, kalau kita kan masing-masing tuh di luar ada kegiatan tuh. Kerja kah atau komunitas atau gimana? Mungkin lebih ke kerja. Kalau dulu Ana nggak pernah ikut komunitas selain dari FSNM. Komunitas lain enggak sebelum istilahnya masih zaman-zaman jahiliyahnya gitu, masih zaman-zaman santai-santainya, enak-enaknya, nggak pernah ikut komunitas apapun nggak ada. Nggak pernah ikut komunitas. Berarti lebih ke kerja, kemudian ya paling kalau ngumpul sama kawan-kawan yang ya satu band lah. Sekarang kan band ya dulu. Jadi kan dulu anak band. Bukan anak band juga, tetap anak ibu, anak sama anak bapak ya. Cuman suka main musik. Main musik bagian megang apa dulu? Kalau kuliah itu udah megang gitar. Dulu kalau SMA drum. Dari SMA main? Dari SMA, bahkan dari SMP anak main. Dari SMP main. SMA, cuma nggak pernah jadi profesional ya? Oh, SMA festival insya Allah. Dan waktu itu jadi perwakilan di SMA juga, band yang kami ini ya. Terus jadi kampus masih lanjut ngeband? Kampus masih lanjut ngeband. Itulah karena lebih banyak nongkrong sama kawan-kawan yang sevisi semusik lah, yang suka musik. Sampai akhirnya terus gitu-gitu aja? Ya sampai akhirnya ya itu aja. Kalau kerja dulu kerja apa? Kerja dulu di sebuah restoran, Rice Bowl namanya dulu, di Ciputra. Oh, jadi kerja di restoran, terus jadi bagian apa sih kayak gitu? Waiters, tapi juga waiters pindah ke cook. Waiters lagi. Jadi sepanjang itu tuh kerjaan itu aja, kerja, ngeband, nongkrong. Iya itu aja, pokoknya kerja, libur, nongkrong, ngeband gitu. Ya. Biasanya kan anak band nih ya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya sering nengok interview anak band nih apa ya, terutama di masa-masa lalu lah, itu
termasuk orang-orang apa ya? Yang negatif ya. Iya banyak, ada negatifnya, tentunya nggak semua ya, ada negatifnya. Terus juga ya, apakah antum dulu termasuk yang kayak gitu? Apakah ente juga termasuk? Kalau dulu kan anak band tuh terkenal banyak cewek, apa semua. Terus juga kadang-kadang ada yang sampai ke minuman keras. Apakah antum sampai ke titik itu di masa lalu ketika masih ngeband? Bisa dibilang. Tapi nggak terlalu nggak sampai ke sakau lah gitu kan, sampai ke yang iya, kecanduan lah istilahnya. Nggak dapat, nggak ada itu yang nggak asik, nggak sampai nggak kayak gitu. Tapi ada ya memang kalau kayak antum bilang ya sebagian besar ya memang tanpa dipungkiri anda pun udah dari sana gitu. Ya memang yang lingkungan musik itu ya bohong aja sih kalau nggak pakai hal-hal yang istilahnya kayak minuman keras, ganja, kalau sabu nggak tahu. Tapi yang lingkungan yang aneh itu ya, itu kan sebagai nggak semua. Tapi kan sebagian besar. Cenderungnya dan yang lingkungan yang ente ada dulu. Ya lingkungan ada, ya gitu, itu kan? Ada yang anda lihat itu adanya. Ya, duduknya ya paling sebotol 2 botol gitu kan. Segulung 2 gulung gitu kan. Nah, dan alhamdulillah adanya nggak sampai ke titik candu, candu, sakau dan nah, itu anda syukuri juga karena sebagian teman anda itu yang satu tongkrongan gitu kan sampai saat ini bahkan ya mungkin bisa dibilang luar biasa lah yang kayak Anda bilang tadi, yang sampai kecanduan gitu. Nggak ada itu ya dia pusing gitu ya. Kalau mau tampil tuh nggak ada itu dia nggak bisa tampil. Nah, jadi itu harus nenggak dulu gitu. Harus nenggak dulu. Itu ya hukum alam ya bagi dunia musik, apalagi dunia musik yang remaja-remaja, anak-anak SMA gitu. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah gitu. Terus di titik mana akhirnya antum ngerasa aduh kayaknya udah nggak lagi nih gitu? Apa awalnya gitu kan masing-masing orang ya aku banyak cerita gitu kan, ada yang titik awalnya itu ya misalnya ada yang karena kehilangan orang tua, ada yang karena memang lagi banyak udah sampai titik banyak banget masalah dia gitu, dia udah sampai udah buntu karena saking banyaknya masalah yang dia lewatin tuh, sampai akhirnya dia kayaknya aduh pengen coba yang lain gitu. Awalnya sih pengen coba-coba aja gitu. Nah antum sendiri di titik mana akhirnya ngerasa aduh hidup aku nih kayaknya udah kayak gini udah sampai titik jenuhnya tuh? Apa titik antum sendiri yang akhirnya pengen aduh kayaknya sholat lah gitu? Titik jenuhnya kayak dia bilang tadi, ada aja rasa bosan gitu. Jadi mungkin lebih kepada ghazul fikir. Apa itu maksudnya? Perang pemikiran, tapi bukan kepada orang lainnya. Perang pemikiran pada diri sendiri gitu kan. Oh intinya berkecamuk lah. Berkecamuk, ya. Timbul itu qadarullah. Anda yakin ini memang dari Allah gitu kan. Karena hidayah itu kan kita nggak tahu kapan datang. Tergantung kita ngambil apa enggak gitu kan. Nah, dan cara Allah ngasih hidayah pun kan berbeda-beda. Ada yang dalam kebaikan gitu kan. Ada dengan musibah Allah kasih hidayah. Ya mungkin Anda termasuk kepada orang yang Allah kasih itu kalau bilang musibah nggak juga gitu. Karena nggak ada hal yang hilang dari Anda. Cuma ya nggak ada hal yang hilang. Kayak misalkan patah hati kemudian hijrah, enggak. Karena waktu itu nggak ada lagi berhubungan dengan yang namanya perempuan. Kalau dibilang patah hati mungkin udah jauh sebelumnya. Bukan karena ditinggal pacar. Nggak ada. Kan kita cowok men, kalau tinggal pacar masa down kan malu. Banyak. Kita anak band gitu kan. Meskipun anak band kan nggak bisa dipungkiri. Iya, makanya dan alhamdulillah anaknya nggak termasuk orang yang antum bukan karena itu gitu ya. Bukan karena itu, tapi karena lebih ke kalau itu udah jauh-jauh hari memang udah ada pikiran yang berkecamuk gitu ya. Dan waktu itu sekedar pikiran berkecamuk atau sampai ke fase nggak tenang gitu kan, banyak orang nggak. Iya, sampai mungkin bisa dibilang fase nggak tenang. Ya karena mungkin udah istilahnya mungkin udah berbulan-bulan atau belum beberapa hari lah gitu kan, beberapa waktu tuh kok
bosan aja duduk sama kawan kok gini-gini aja gitu kan, ketawa kok gini-gini aja rasanya. Jadi ketawa tuh ya ketawa habis itu hambar hilang, pas kita pulang kok hambar gitu kan. Pergi kerja apa namanya ya, isi hari-hari dan kerja, istirahat, ngerokok. Ini ngerokok dulu kan. Ngerokok pas ini masih ngerokok, istirahat ngerokok, makan dah, nongkrong kawan ngerokok, makan, udah selesai kan. Nah di situ ketika berkecamuk tuh nggak antum bilang tuh, mungkin lagi kacaunya gitu kan. Apa kok gini-gini aja hidup nih gitu kan. Kampus, nongkrong, pulang kerja, merokok, udah selesai, duduk habis. Jadi mau ngapain nih? Nah jadi disitulah teringat. Di satu malam tuh nggak tenang aja satu malam ya. Satu malam tuh mungkin kayak terhentak ada di tengah malam tuh. Wah langsung kacau ya, tidur susah, pikiran dah kemana-mana gitu kan, ngapain ya. Jadi waktu itu kepikiran, dulu kan memang apa juga kan, ada basic sekolah Islam itu di MTS memang. MTS. Di MTS. Waktu SMP MTS. MTS memang. Tapi yang bukan memang yang madrasah, mungkin lebih ke yang kayak nakal-nakalnya. Nggak begitu, bukan termasuk murid yang teladan lah di sekolahnya. Nah, walaupun gitu tapi ada basic-basic gitu kan, ada basic-basic istilahnya yang sempat dipelajari. Nah, gitu. Masih ada nyangkut dikit-dikit. Ada nyangkut. Nah, jadi kepikiran. Kenapa nggak coba sholat aja, mungkin ini bisa membawa lebih tenang gitu kan. Sholat, habis itu nggak langsung sholat, bangun sholat langsung tahajud, nggak kepikiran ya. Yang kepikiran sholat subuh. Oh gitu. Nah, sholat subuh. Kenapa nggak coba sholat subuh aja nanti? Sampai dari jam 3 sampai taruh jam 2. Dari jam 2 mungkin sampai subuh nggak ada tidur. Kepikiran terus ngapa. Jadi hati itu udahlah. Tunggu subuh. Nah, disitulah baru mulai sholat. Ya. Disitulah baru mulai sholat. Nah, situ baru dapat ketenangan lah. Setelah sholat subuh itu kan, barulah hati-hati yang berkecamuk tenang. Apa nih ya, mulai mungkin inilah yang harus Anda jalankan sekarang ya. Mulai berubah menjadi lebih baik lah istilahnya gitu kan. Di situ itulah awal pertamanya tuh di tahun 2015 atau awal atau enggak akhir. Itu kan 2015-an itu ya sampai 2016 sampai 2017 ke FSRM itu kan ya sholat tapi belum ngaji. Ya belum ngaji. Itu yang masih. Jadi kan awal-awalnya. Nah, ini masih yang berjalan-jalan sendiri ya, sholat. Ya, tapi yang kawan-kawan tadi udah mulai di pilah-pilah. Mulai enggak terlalu ada ikutkan lagi ya. Yang biasanya di kampus tuh kayak Anda bilang tadi kan, datang ke kampus, nongkrong, main wifi atau nongkrong di mana, duduk, merokok gitu kan, atau ya istilah kayak anak nongkrong biasa lah, yang apa yang dilakukan sehari-hari nongkrong gitu kan, cerita-cerita nggak jelas, ketawa-ketawa. Nah itu yang mulai Anda tinggalkan setelah Anda berkecamuk setelah suatu malam tuh. Pikiran yang kemana-mana, kemudian sholat subuh, akhirnya dapat ketenangan gitu kan. Nah, ya di situ dah, itu awal mula ya. Yang kawan-kawan tuh udah mulai Anda tinggalkan, bukan tinggalkan sebenarnya. Di istilahnya ketika mereka ngajak tuh, ya Anda paling di antara mereka ajak 5 ya Anda ikut 1. Ya Anda ikuti 1. Dikurangi betul-betul ya. Betul. Karena itu masih ngeband Anda sebenarnya. Bahkan band manapun ketika orang tuh ngajak, yuk kita garap lagu ya, kita istilahnya kita dulu bilangnya latihan lah istilahnya kan, kita latihan yuk ke studio Mas Gun. Dia dulu Mas Gun, kami sering mainnya di Kartama di 86 studio 86 studio 86 namanya, nama Mas Gun kan. Yuk kita ke tempat Mas Gun, garap lagu, kita kulik lagu gitu kan. Nah, yang itu Anda bilang tadi, ketika mereka ajak 5 ya Anda ikuti 1 gitu. Dan Anda berusaha untuk tidak, kalau bilang langsung jadi enggak apa pula gitu ya, enggak ya pelan-pelan sampai hati ya, pelan-pelan memang ya. Jadi situlah dari situ ketika ajakan yang bukan meninggalkan dan bilang tadi mengurangi untuk berkumpul dengan kawan-kawan tuh gitu kan. Nah di situ Anda mulai
coba untuk ngarah ke yang ke kanan lagi. Jadi yang kiri ini udah ada ansur-ansur tadi kan, ya mulai yang ke kanan. Tapi belum langsung ngaji, yang kayak langsung ada majlis datang, ada tablik akbar atau segala macamnya datang, ke masjid sholat berjamaah datang, belum. Itu sendiri aja? Masih sendiri. Yang penting sholat dulu, walaupun di akhir waktu, walaupun di extra time yang bilang tadi kan, yang penting sholat dulu, belum ngaji. Sholatnya dan masih bolong-bolong. Dan masih bolong-bolong. Di akhir waktu kadang-kadang masih bolong. Karena kalau di akhir waktu ini kadang-kadang kan keburu asar gitu kan. Kadang-kadang kan kita gitu kan. Nunggu zuhur antar lagi rupanya udah azan aja. Dan itu belum dapat ilmunya gitu kan. Masih yang penting sholat aja dulu. Itu kan berlangsung cukup lama tuh kalau hitungannya kan, 2015, 2017 itu sepanjang itu tuh gimana antum sendiri ngejalaninya? Kayak tadi kan, sholat dulu gitu kan. Ya memang beransur-ansur ya, setelah Anda udah sholat walaupun telat tadi kan, sholat walaupun telat tadi ya diansur-ansur. Ya memang kalau kita untuk mengarah kepada kanan, mengarah kepada kebaikan itu kan butuh ilmu, gitu kan. Kita ketika udah sholat tapi kita nggak barengi dengan ilmu, ya susah hijrah juga. Kita pun ya sia-sia rasa. Ya bukannya rasanya, memang ya, gitulah adanya. Gitu kaidahnya kan. Kalau kita sholat, kalau kita ingin jadi baik kemudian kita nggak dapatkan ilmunya ya sia-sia gitu. Jadi perjalanannya bisa jadi di situ-situ aja atau akan berbalik dia kan. Nah di situ setelah itu setelah sholat walaupun telat gitu kan. Nah mungkin Allah yang ngarahkan gitu. Jadi dapatlah suatu channel radio. Waktu itu masih YouTube belum begitu mengikuti YouTube. Nah, jadi yang YouTube pun nggak tahu ada ustadz yang ngaji di sana kan. Nah, paling yang YouTube ada lihat ya YouTubers atau waktu itu YouTubers pun belum terlalu booming, masih kayak Chandra Leo atau siapa lah yang masih canda-candaan yang paling itu yang dilihat. Nah, dari di situ karena nggak terlalu tahu di YouTube, jadi Ane pun suka dengar radio gitu kan. Ane kan termasuk orang yang kalau radio emang suka sebenarnya, karena kami komunikasi gitu kan. Jadi komunikasi itu ya radio kan termasuk dia. Nah, kan kita juga punya cuma ada di programnya pun di kampus sana ada fakultas sana ada radio juga. Jadi kami sering dengar radio gitu. Nah, jadi cari channel gitu kan. Dapatlah channel dari banyaknya radio itu satu yang memang ada kajiannya. Enggak. Yang sisanya kan nyanyi, berita kayak RRI gitu kan, atau kayak Aditya FM dulu ada namanya, banyak lagi yang lainnya. Itu banyak ke musik sama talk show-nya. Talk show yang keduniaan lah, yang intinya talk show lah. Talk show lah ya, hal-hal yang tidak mengarah kepada keislaman gitu kan. Nah, ada satu channel namanya itu kan. Radio. Satu frekuensi lah, salah satu frekuensi itu yang isinya memang kajian aja semua kalau Anda perhatikan. Nah, kalau boleh sebut itu 103,4 FM. Nah, itu radio pertama yang Anda dengarkan, kajian pertama yang Anda dengarkan. Nah, ingat ilmu dulu. Pertama. Ingat ustaznya dulu siapa? Ustaznya Anda nggak tahu namanya siapa. Penting dengar aja. Nah, disitulah fase pertama. Jadi ini sebenarnya kalau dari ilmunya mungkin lebih banyak ke sananya awal dapatnya. Lebih ke radio itu, kayak ustadz yang di sana. Di ustadz. Karena itu memang kalau didengarkan kan memang langsung terasa dia memang apalagi ketika misalnya kajian-kajian yang tentang hati, tentang kematian, tentang sholat gitu. Dan pas pula di situ iklan-iklannya kan luar biasa juga gitu ya. Memang nggak nanggung-nanggung ya. Ketika memang tegas ya, musik langsung diharamkan. Musik langsung nggak dibolehkan gitu. Nah, di situ langsung ada pun kepikiran juga langsung, selama ini musik gitu. Jadi disitulah awal-awalnya.
awal mula mulai mencari ilmu dari radio itu masih dengar aja. Radio berarti ya? Masih dengar. Belum ada datang ke belum majelis datang asli gitu. Belum. Baru akhirnya sampai 2017 ikut di FSRMM. Ya, sebelum FSRMM, organisasi dakwah pertama yang Anda masuki. Di FSRMM. Iya, sebelumnya organisasi udah masuk juga, kayak sosial lah. Karena sosial, kenapa Anda masuk ke sosial dulu kan? Ya, anggapan Anda yang awam ini orang sosial tuh memang Islami juga. Istilahnya tuh kayak di situ punya agenda kajiannya, di situ orangnya kalau ketika dia azan sholat sama-sama gitu kan. Nah, ya Anda maka masuk ke sosial. Tapi realitanya nggak Anda dapatkan juga hal-hal yang seperti itu. Ya nggak semua inilah, nggak semua. Ya nggak semua organisasi sosial. Tapi yang Anda ikuti waktu itu ya memang nggak Anda dapatkan gitu kan. Nah, dan akhirnya masuk ke FSRMM. Akhirnya masuk ke FSRMM. Mulai ngaji di situ. Nah, mulai ngaji di FSRMM dan jumpa antum. Ya. Jumpa antum pertama kali liko ya. Iya ya. Ya, antum yang pertama kali ngisi liko ikhwan kalau nggak salah. Iya. Biasanya saya memang pemateri orang awal biasanya saya ngisi. Antum yang ngisi, walaupun Anda nggak kenal antum siapa dulu gitu kan. Dan setelah itu Anda jumpa antum pun di mana-mana ada antum. Kok bisa gitu? Anda pun nggak tahu gitu kan. Di An-Nur ada kajian antum ada. Oh gitu. Pas dulu terakhir Anda lihat kita lagi 212-nya tuh di masih apa namanya? Yang reuni 212. Bukan reuni. Waktu itu ada kejadian lah istilahnya demo lawan demo lah istilahnya. Ada yang lilin itu kan. Lilin. Antum ada juga di situ berarti. Nah, itulah awalnya masuk FSRMM ya. Iya. Dan akhirnya dari situlah mulai ngaji rutin lah ya. Ngaji mulai ikut ada pengajian, hadir ke. Oh, enggak juga sih sebenarnya. Enggak terlalu. Aneh masuk FSRMM tuh memang udah yang lainnya kayak tahsin dari FSRMM dapatnya. Yang kayak benar-benar berdakwah lah istilah baru FSRMM. Kalau untuk istilah ngaji pun setelah ini ya, tadi berarti ada yang tinggal nih. Setelah radio tadi. Setelah radio pun nggak Aneh pernah ikut juga kajian-kajian di An-Nur dulu. Kajian rutin. Udah mulai. Karena dapat ilmunya dari situ. Nah, ini kayak Aneh bilang tadi ketika memang ilmu itu membutuhkan penting ya. Jadi di situ dari radio itu diarahkan. Jadi satu hal tuh ada ustadz yang bilang tuh kan harus hadir gitu kan. Iya harus hadir. Nah, duduk di majelis ilmu itu berkahnya beda. Dibandingkan harus hanya mendengar aja di media di radio atau di YouTube gitu ya. Memang harus duduk. Nah, fadilah ada juga Anda dengar, karena dari situlah, dari fadilah dengar barulah cari di mana baru duduk. Nah, dan awal duduk enggak di majelis radio. Tapi yang di An-Nur. Oh, di An-Nur ya. Yang di An-Nur kayak dulu kan pernah ada setiap Ba'da Isya kalau Anda nggak salah setiap hari ada di An-Nur. Dan itu Anda udah berhenti kerja. Oh, udah berhenti kerja. Dan Anda berhenti kerja pun memang udah salah satu alasannya memang untuk itu juga sebenarnya. Pengen ngaji. Ya, pengen, karena kerja itu kan full dan shiftnya tuh sering ke malam. Nah, sementara yang banyak banyak sore, kajian, malam gitu. Nah, itu dia. Setelah berhenti itulah baru mulai ngaji. Nah, majlis pertamanya itu ya di An-Nur. Masjid An-Nur ya. Tapi di Ar-Rahman dulu ada juga sih di Ar-Rahman. Ar-Rahman yang di sini. Yang di punya kota. Ar-Rahman kota kan. Dulu di situ kan setiap Selasa atau Senin Ba'da zuhur tuh selalu ada kajian, ada kultum tuh. Iya. Zuhur. Dan hari Selasanya tuh Ustaz Mawardi. Nah, berarti Anda lupa, afwan. Berarti majlis pertama yang ada duduk itu sama Mawardi M. Saleh. Beliau tuh dulu punya program di Masjid Ar-Rahman tuh jemaah bertanya, mufti menjawab. Dia mesti ingat itu. Itulah pertama kali Anda duduk di majlis ilmu. Dan setelah
dengar dari radio tuh kan bahwa duduk di majelis ilmu itu lebih berkah, lebih ketenangannya lebih dapat gitu. Ya memang apa yang disampaikan di radio itu dapat ada di situ. Nah, itu awal-awalnya. Sampai aneh begitu ngefans saya sama Ustaz Muardi gitu. Siapa lah Ustaz nih gitu. Karena beliau pun ketika jamaah tuh bertanya dia menjawabnya dengan ilmu yang wawasan yang sangat luas ya. Jadi dan kita pun alhamdulillah memahami gitu kan. Dan itulah akhirnya mulai ngaji terus di FSRMM sampai sekarang nih. Nah, sampai sekarang dan alhamdulillah masih rutin ya. Alhamdulillah masih rutin terus dan itu juga yang menyebabkan mungkin akhirnya istiqomah dalam berdakwah. Ya, alhamdulillah. Ya, salah satu istiqomah itu kan ini. Kalau nggak ada kawan yang menguatkan yang Kak Ane bilang tadi, pertama ilmu. Kalau Ane nggak cari ilmu dulu kemarin, bisa jadi Ane stagnan sholatnya seperti itu aja, atau balik lagi ke hal yang masa lalu gitu kan. Iya. Memang harus dia punya kawan, punya lingkungan supaya nggak kembali ke masa-masa ilmu. Tapi bisa juga masa jahiliyah lah ya. Ilmu, teman, dan Allah istilah doa ya. Dan masing-masing kita ini kan punya punya momen di bulan Ramadan. Punya punya momen, punya titik balik, punya kesan tersendiri di Ramadan. Bagi antum sendiri ketika antum menghadapi Ramadan ini kan udah cukup banyak lah Ramadan yang antum lewati. Apa yang menurut antum momen terbaik antum dalam Ramadan dan kesan mendalam antum ataupun kesan mendalam antum untuk bulan Ramadan itu sendiri? Ya, dari banyaknya Ramadan yang Ane alami gitu kan. Yang paling berkesan tuh memang ketika kita memang menjalaninya dengan ilmu, dengan niat yang benar gitu kan, dan pengharapan kepada Allah. Dan itu tahunya setelah kita berhijrah, setelah Ane berhijrah. Kan? Sebelumnya memang dulu kan ya nggak ada hal-hal yang spesial di situ kecuali minum teh gelas siang hari dengan kawan-kawan. Itu aja paling momen-momen yang dirindukan dulu ya. Minum teh gelas dengan batalin di siang hari dan kemudian ke rumah kita puasa lagi. Itu yang paling momen yang ditunggu dulu. Setelah itu baju lebaran, selesai. Nah, itu sisanya lewat. Iya, sisanya lewat begitu aja kan sia-sia gitu kan. Nah, yang momen yang lebih yang memang berkesan sangat berkesan tuh ketika kita menjalaninya dengan niat yang benar-benar mencari ridho Allah gitu kan, dengan puasa yang benar-benar full gitu kan, dengan amalan-amalan di dalamnya. Nah, itu yang paling berkesan. Kayak misalkan Al-Quran lah istilahnya. Dulu kan Ane nggak pernah baca Al-Quran nah. Bisa berniat untuk menghatamkan Al-Quran 1 bulan itu udah luar biasa, walaupun nggak sempat khatam juga gitu kan dengan aktivitas yang lain. Tapi dengan adanya niat itu aja udah Ane rasa udah menjadi alasan lah untuk Ane pengen ketemu lagi di Ramadan, setiap Ramadan di setiap tahunnya gitu kan. Sehingga dia tetap menjadi berkesan lah ya. Iya. Dan ditunggu-tunggu. Dan selalu ketika kita mendapati ataupun mau masuk bulan Ramadan itu kita benar-benar penuh pengharapan juga ya. Dan selalu senantiasa ada kesan tersendiri gitu di setiap Ramadan yang kita lewati ketika kita melewatinya memang dengan ilmu gitu. Dan itulah yang sampai sekarang untuk merasakan ya. Alhamdulillah, insyaallah. Dan Ramadan terakhir ini memang Ramadan terberat rasanya ya ketika corona ini ya. Iya. Kalau Ane pribadi ngerasain. Iya, karena nggak ada sholat berjamaah ini, puasa sendiri-sendiri, berbuka juga sendiri-sendiri. Gitu. Kalau Ane sendiri sih terasa sekali. Mudah-mudahan di tahun ini kita jauh lebih baik Ramadan. Amin, insyaallah. Bisa sholat tarawih bareng-bareng dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang sampai sekarang untuk merasakan. Nah, satu hal lagi tentang kita ngomong Al-Quran tadi kan kebetulan. Ya, salah satu yang menjadi penguat Ana dulu ketika awal-awal hijrah itu emang Al-Quran juga. Al-Quran, pengen belajar Al-Quran. Kemudian ya bukan hanya pengen aja, tapi Ana juga baca-baca juga walaupun seadanya gitu kan. Yang penting Ana baca.
Karena itu juga menjadi salah satu alasannya kenapa yang Anda bilang tadi penguat gitu kan. Karena Al-Qur'an tuh Anda juga nggak tahu dari ustadz mana dapatnya, tapi Anda pernah mendengar. Karena ketika kita baca Al-Qur'an tuh gitu kan, setan tuh nggak berani mendekati kita. Nah, itulah walaupun ketika itu Anda membacanya ya bisa jadi terbata-bata atau dengan sebisa ana gitu kan. Yang penting baca. Nah, alhamdulillah tetap ya itu jadi menjadi penguat. Dan kemudian itu juga kita pentingnya ketika kita baca ya seadanya, tentu kita berusaha untuk mencari guru atau mencari hal-hal yang bisa membuat kita tahulah lebih ngerti dengan bacaannya. Lebih bagus juga bacaannya gitu ya. Supaya jadi bacaannya benar juga gitu. Ya, betul. Insyaallah. Alhamdulillah ya, akhirnya jadi penguat kita juga untuk berhijrah gitu kan dari Al-Qur'an ini. Ya kurang lebih itu. Makasih banyak buat antum nih mau bersedia sharing buat kita. Mudah-mudahan bisa bisa diambil ibrohnya, bisa menjadi pelajaran buat kita masing-masing, buat kita bareng-bareng. Dan buat teman-teman yang pengen juga masih ragu-ragu, pengen berhijrah, pengen segera. Momen Ramadan itu adalah salah satu momen terbaik untuk merubah diri gitu, untuk memperbaiki diri kita. Jadi mudah-mudahan Ramadan ini bisa jadi semakin memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Thank you bro, udah banyak sharing, udah insyaallah berbagi. Ya, mudah-mudahan yang Anda sampaikan tadi, Anda bukan termasuk orang yang membanggakan masa lalu ya, mudah-mudahan. Iya. Nah, ini jadi pelajaran untuk teman-teman yang mendengarkan, yang menonton, ya. Mengambil ibroh lah, mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran dari kita supaya semakin baik tentunya dari kita masing-masing. Oke, terima kasih kawan-kawan dan dengerin cerita ramalan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau kamu merasa channel ini bermanfaat, silahkan subscribe. Dan jikalau konten ini juga bermanfaat, silahkan share ke kawan-kawan dan komen di bawah jikalau ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pas 1 jam.